10 tahun yang lalu uang dalam umai kan muda-muda kan. Nah, tapi malam Mika Pak jauh perubahannya. Nah itulah namanya makhluk atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti akan meninggal dunia atau mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kematian ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Ya. Tidak usahkan famili, keluarga, tubuh tuan badan bayi, tidak tahu kapan tubuh kak meninggal dan di mana tubuh kak bakal dikubur kawat. Cuman cita-cita baik masuk persatuan kematian. Ya, beli tanah tempat penguburan, kalau kaki uang kesian tengah kubur tua. Segini pesan belum tentu juga kan. Jorab barangan kan. Nah, Pak jadi gempa sekampung mati gale. Nah, betul bersuara. Jadi itu sekedar aku bukan ngecik-ngecik tubuh persatuan kan. Jadi jika mau diain tidak perlu persatuan kematian. Tidak ngecikkan nanti, cuman itulah kematian ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya akan ambil sedikit saja nih selama ini sehubungan dengan almarhumah ini. Kalau wong parai sangat ini dengan hubungan kekeluargaan. Sampai sanaklah jauh pun masih disebut dengan membau serai konyek. Tidak ngerti bang lain. Baik Allah atau belum misalnya tidak tahu. Dua badi, pemisan itu namanya. Tidak terkeruan. Dulu ada yang membau serai konyek. Masih tahu. Nah, aku dengan almarhumah Ika menteluan. Jadi dari Pak kami dengan ini keluarga orang tua dari ini adalah pemilu. Jadi kami menteluan. Sehingga aku diberi kepada Tengsikat Siti kita berjam. Nah, adik-beradik mereka berjam. Jadi tuanya. Tatuanya. Nah, itu tuturan bahasa. Dulu ujiku tuh saling panggil itu baru dekat tuh ya kakak apa adik. Oh tidak jadi jam. Pengen sana. Nah, itu jadi tekeruan ke sana. Jadi bukan temamang-mamang baik. Jadi memang ada tuturannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, almarhumah ini sekarang saat ini insya Allah almarhumah menjadi dan senyum-senyum di alam barzakh, di kuburannya. Apa yang disenyumkannya malam hari ini anak-anaknya, menantunya, cucunya, sanatnya sedekah berdoa mendoakan beliau, mendoakan almarhumah. Ada sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu punya suruh gawe wong dalam kuburan itu. Mulai dari zaman ada yang pertama yang mati itu sampai kiamat kaki. Kira-kira apa gawe wong dalam kuburan? Nah, rupa itu. Wong dalam kuburan kita nunggu kiriman. Nah, nunggu kiriman. Maka apa yang ditunggunya oleh orang dalam kuburan itu? Yang pertama doa anak-anaknya. Doa. Makanan tubuh kan? Makan semua yang terkait kuburan. Sajian ya, bawi Pak punya kuburan. Yang cetok semua makan. Dia tak perlu, yang perlu itu doa. Ajak uang seperti malam Mika, yuk makan, yuk minum, tapi doa ke almarhumah. Cuman kalimatnya macam itu. Kami ajak uang doa ke almarhumah. Bukan suruh uang doa ke almarhumah. Anaknya, mantunya, cucu itu doakannya ngajak ibu mereka yang nggak terima lagi. Supaya ragap datangkan lah siap ke kopi, siap ke teh, yuk minum. Yang minum itu tuh yang datang. Yang dalam kubur itu didoa.
Jangan malam Ika itu. Anak-anaknya, almarhumah Ika nunggu setiap saat doa. Tiada hentinya. Oleh karena itu kepada keluarga dekatnya, ahli warisnya, terutama anak-anaknya, doakan terus. Terutama habis sholat 5 waktu. Ya, habis sholat 5 waktu. Mohon kepada Allah, ibadah-ibadahku ya Allah, pahala sholatku, pahalaku baca Quran, kalau tubuh ngebang di masjid itu, pahalaku ngebang tadi, aku dapat pahala, juga boleh dengan buku dengan bakku dalam kuburan itu. Dan itu pasti sampai. Pasti sampai. Jangan ragu-ragu. Jangan sampainya benda, tidak usah ragu-ragu. Sebab yang dikirim itu doa, pahala. Bukan Fatihah, bukan buku Yasin itu. Kalau bukan balak-balan itu ngirim pahala, ngirim Fatihah. Dia waktu itu tidak ada lancar ngaji. Kalau mati. Nah itu. Amun Kak Tori kita tadi itu bagus itu. Itu lancar ya. Nah yang dikirim kita bukan Fatihah itu, pahala nih. Pahala itu mati dikirim. Dapat pahala itu dihidup dengan diri tadi dan tidak mengurangi pahala itu. Nah ini. Nah tempat minta ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Tidak ada tandingannya. Jadi tidak usah ragu. Kalau masih ragu, coba. Kaki kami kiri. Dia tahu kan? Nah, Nunggu dulu. Nunggu dulu dulu. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu, kalau nah, coba. Itu yang pertama doa. Yang kedua, suwe yang digawe oleh almarhumah waktu itu tadi, yang bagus-bagus itu terus ke oleh anak-anaknya. Terus ke. Kalau umpamanya di mana tempat anaknya galak boleh datang nengok anaknya. Para umai sebelahan rumah sebelah itu. Rumput tadi kena tunggu banyak gawe kan. Ngerayap ngadi di rumah. Datang tunggu tadi kapan datang terkak ini rumputnya. Itu kan gawe bagus itu. Nah tubuh kalau baca terus jadi berbuat baik seperti yang dilakukan oleh orang tua itu dulu. Nah itu ditunggunya. Tidak ada adil yang baru kasih dulu. Nah itu tubuh gawe dapat pahala. Nah 10 pahalanya dia dapat 10 boleh. Tidak ngurangin itu. Cuman kalau sebaliknya berbuat tidak benar, tidak baik, nah itu yang sedih. Kebagian mulai dia. Mancing, nanti kena buka jam. Memaling tidak dia mancing. Memaling ajarin. Dapat dosa itu, dapat dosa. Nah, uang tua itu tadi itu lagi. Nah, ini juga Allah. Ini jauhkan. Yang ketiga ini yang sering terjadi. Kompak kaji berarti. Kaji. Uang tua lah mati, berselisih. Kedua lagi. Gara-gara kaji ini sedih. Almarhumah itu kalau terjadi di keluarga anak-anak kita yang hal yang seperti itu. Jangan. Kalau asyik nak berduit, asyik nak ibu tanah, nampu. Ya, jangan andalkan orang tua itu. Tapi aku yakin, adik-beradik, mertua dari sertifikat tak diam desu itu duit babi kan sampai mereka dukung ngandun kan. Nah ngandun tidak mulai yang desu kan ngandun ya karena artinya hasil sendiri. Jadi kita jangan sampai adik-adik lagi dapat. Kemudian hubungkan silaturahim dengan keluarga-keluarga
termasuk kawan-kawan daripada almarhumah itu. Jadi kalau ada misalnya mindonya, apalagi dulunya, kawannya yang dulu baji dengan dia waktu dia masih hidup dulu, dijaga silaturahim, jangan putus dengan dia. Jadi sampai nanti percayalah kamu, kalau ada keluarga-keluarga, kawan-kawan almarhumah itu, begitu kita datangi, kita temui, mereka akan berucap, oh ya aku teringat, asyik tak mati maaf. Ini, itu bagus. Jadi ini berpahala bagi almarhumah. Lalu yang masih banyak lagi yang lain sebenarnya, tapi ada yang penting lagi, ini sedekah. Ini sedekah. Sedekah. Saya yakin almarhumah ini meninggalkan kita semua ini masih ada harta-hartanya yang belum sempat disedekahkannya. Ini. Jadi tubuh hati-hati. Ya, hati-hati memakai, mengambil, menikmati harta peninggalan almarhumah ini, peninggalan orang tua kita itu. Jangan sampai kita lupa dengan yang bersangkutan pemiliknya sebelumnya. Bagaimana dia menggunakannya, kita sedekahkan. Jadi amal jariah. Sedekahkan. Nah, termasuklah malam ini, maka saya katakan almarhumah tersenyum malam ini. Jangan malam kawan. Didoakan kemudian sedekah. Makanya kalau tak dia nah hartanya itu anaknya Asap rokok coba kalau anaknya itu harta orang tua ini yang dimiliki oleh anaknya, harta anaknya itu harta orang tuanya juga, maka anaknya dianjurkan untuk sering-sering bersedekah, niatkan untuk orang tuamu. Ya, maaf aku ya kalau yang merokok bang Pak, kenela baji kawan tadi kan beli rokok sebungkus. Tidak usah sebut dia tu nggak uang yang dijuk rokok tadi. Aku keniat untuk bakku, tidak usah. Dalam hati tubuh dalam hati tubuh tadi ngejut dia rokok tadi. Niat ke kalau ada pahalanya ada bagusnya untuk nah, jadi itu yang ditunggu oleh almarhumah berada di alam barzakh itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun akan menyusul akan seperti almarhumah juga nantinya. Beliau berada di alam barzakh itu dan nanti bukanlah akhir. Cuman tunggu macam-macam mengatakan istirahat, peristirahatan terakhir itu macam-macam mengatakan apa istirahat iya itu adalah awal daripada kehidupan alam berikutnya. Nanti pada saatnya dia akan dibangkitkan nanti bersama-sama kita pada hari kiamat nanti, yaumil ba'ats nanti, kemudian akan bersama-sama kita pula nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti untuk dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang sangat adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini paling tidak saya mengajak menyadarkan diri saya pribadi. Karena tadi yang sudah saya awali tadi, tidak ada orang yang hidupnya abadi dan kekal. Semuanya akan musnah, semuanya akan meninggalkan alam ini, dan semuanya akan hancur, semuanya akan tiada nantinya. Tinggal menunggu giliran saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan minta maaf kepada kita semua yang hadir dan kepada seluruh musibah juga demikian. Mungkin hal-hal yang saya sampaikan ini terlalu keras barangkali ataupun menyinggung perasaan, tidak ada maksud saya secara khusus untuk menyinggung perasaan kita, tetapi inilah yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah yang Maha Ampun. Bila nasta'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.